Cerita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan seorang psikopat sedang menyiksa karyawan restoran. Melihat kejadian mengerikan itu, rekan wanitanya pun langsung kabur untuk menyelamatkan diri. Namun saat di luar, ternyata ada satu psikopat lagi yang menggunakan topeng anjing. Tanpa banyak omon-omon, pria psikopat itu langsung membunuhnya dengan membabi buta. Usus punya usus, ternyata mereka sedang melakukan syuting film. Namun yang mengencerotkannya adalah semua adegan brutal pembunuhan penyiksaan bukanlah bohongan, melainkan nyata dan benar-benar terjadi kepada para korbannya. Tapi yang aneh, pihak kepolisian tidak mampu mengidentifikasi atau menangkap para pelaku. My town of Clover Falls, real life mass terminates genes. Rock, he's a legend in the biz. At least he... Setelah itu kita diperkenalkan pada seorang wanita yang sebelumnya menggunakan topeng anjing. Wanita itu bernama Abby. Kala itu beliau disuruh oleh pegawai toko bernama Mackenzie untuk bertemu dengan ayahnya sekaligus pemilik toko tersebut. Orang itu bernama Roger dan dia merupakan sosok legend yang dikenal sering menghabisi korbannya, di mana setiap aksi yang ia lakukan akan dibuat menjadi serial film dan dijual pada tokonya. Saat bertemu dengan Abby, Roger pun langsung memarahinya. Alasan ia marah karena Abby diam-diam terlibat dalam adegan pembunuhan yang sebelumnya kita saksikan. Padahal ia seharusnya tidak diperbolehkan ikut campur. Oleh sebab itu, Roger melarang keras pada Abby untuk tampil dalam film selanjutnya. Meskipun kecewa dengan keputusan sang ayah, Abby tidak punya pilihan selain menerima kenyataan tersebut. This little wolf. The wolf mask. Whomever. In any more films. Beres bertemu dengan Roger, Abby pun disuruh pergi ke tempat laundry milik temannya yang bernama Glenn. Ini bebenguk nak. Kedatangan Abby ke situ untuk mencuci pakaian Roger yang penuh darah. Awalnya Glenn menolak untuk mencuci pakaian itu karena terakhir ia bekerja, Glenn menemukan potongan jari manusia di dalam kantong celana. Tapi dengan bujukan dan rayuan dari Abby, Glenn pun mau menerimanya. Kemudian Abby pun kembali ke toko. Di sini ia dibuat kesal saat melihat poster film baru mereka. Karena Abby merasa bahwa Mackenzie yang dipilih sebagai aktor utama tidak layak memerankan karakter psikopat. Kemudian Abby pun mengajukan permohonan kepada ayahnya supaya dirinya bisa menjadi bintang utama pada film tersebut. Month to month. With that title alone, we could move at least. Hear this. That's a crock of crud. We both know I can have... There is a way that things are done around here. Bagi Abby ini bukan sekedar acting. Dia ingin membuktikan bahwa pembunuhan yang dilakukannya bisa membuat sang ayah bangga. Awalnya Roger enggan melibatkan putri sematawayangnya dalam proyek mengerikan ini. Selain karena Abby adalah anak satu-satunya, dia juga merasa bahwa dunia yang penuh darah dan kekacauan ini bukan tempat untuk seorang wanita. Namun melihat tekad Abby yang begitu kuat untuk mengikuti jejak ayahnya, pada akhirnya Roger setuju. Tapi sebelum itu, dia bertekad untuk mengajarkan putrinya bagaimana menjadi seorang psikopat sejati. Pelatihan untuk menjadi seorang psikopat pun dimulai, yaitu dengan menargetkan sepasang kekasih yang tengah bermesraan di gigir danau. Tak hanya itu, Roger juga menjelaskan secara rinci mulai dari cara menampakkan diri tanpa memperlihatkan wajah asli hingga teknik menarik perhatian penonton. Dalam adegan tersebut, Roger mendemonstrasikan bagaimana cara membunuh seseorang dengan sangat brutal. Mitch! Akan tetapi situasi malah berubah, di mana Roger tiba-tiba merasakan sakit di dadanya. Dada gua sakit. Menyadari kondisi sang ayah memburuk, Abby pun segera membawanya pergi. Anehnya, tanpa alasan yang jelas, Abby mengubur Roger di makamnya sendiri. Dan yang lebih mengejutkan, tiba-tiba Roger bangkit kembali dari kematiannya. Usus punya usus, ini bukan pertama kali ia mengalami kematian. Jadi setiap kali Roger membunuh seseorang, ia sendiri ikut tewas. Dan satu-satunya cara untuk menghidupkannya kembali adalah dengan mengubur di makamnya sendiri. Itulah alasan mengapa Abby mengubur ayahnya sendiri. Bisa dibilang Roger ini adalah psikopat terkuat, makanya ia disebut sang legenda. Every time.
Menyadari bahwa kondisinya tak sekuat dulu, ditambah jika tidak merilis film baru maka tokonya akan bangkrut, dengan berat hati Roger pun mengambil keputusan dengan memerintahkan Abby untuk menemani Mackenzie menjalankan tugasnya. Walaupun Abby sendiri embung alias nggak mau, tapi demi permintaan ayahnya, akhirnya ia setuju untuk membantu Mackenzie. Pada malam itu juga, mereka pun mulai menjalankan misinya, di mana korban selanjutnya adalah pasangan yang sedang berada di rumah. Setibanya di lokasi, Mackenzie pun meminta Abby untuk tetap berjaga di luar, sementara ia akan masuk sendiri untuk mengeksekusi mereka. Namun saat melihat si wanita baru saja keluar dari kamar mandi, Mackenzie mendadak merasa gugup. Ia pun segera menghubungi Abby untuk meminta saran, sebab Mackenzie ini ingin sekali membunuh korban pertamanya di kamar mandi supaya terkesan penuh dengan darah. Belum sempat memberi jawaban dari Abby, tiba-tiba ia malah bertemu dengan pacar si wanita yang baru saja keluar dari kamar mandi. Merasa bingung, dirinya pun langsung masuk ke kamar si wanita dan berniat membunuhnya. Sontak saja wanita itu sangat terkejut dan mencoba melakukan perlawanan. Tapi sayang, misi pertama Mackenzie berujung gagal, di mana dirinya lah yang tewas. Menyadari bahwa Mackenzie gagal membunuh si target, lantas Abby pun langsung mengambil alih tugas tersebut. Saat pasangan itu sudah keluar dari rumah, dengan cepat Abby langsung membunuh si wanita. Karena ini adalah pembunuhan pertamanya, Abby sangat terkejut dan tanpa sengaja ia malah melanggar aturan yang diberikan oleh Roger, yaitu jangan biarkan mereka melihat wajah aslimu. Menyadari kesalahannya, Abby pun segera bertindak dan langsung mengejar pria tersebut. Hingga pada akhirnya, pria hitam itu pun harus tewas. Dengan buku panduan yang diberikan oleh Roger, yaitu tentang cara menjadi psikopat, Abby pun bersiap untuk mendekati target selanjutnya, di mana target kali ini merupakan seorang wanita bernama Sam yang sedang bermain drum. Akan tetapi, Sam yang menyadari di rumahnya kedatangan seseorang, dirinya pun segera bertindak. Nah, saat Abby masuk ke kamar beliau, tanpa banyak omong-omong, Sam langsung menusuknya menggunakan stick drum. Tapi beruntung Abby masih bisa melarikan diri. Akibat tindakannya, Abby harus pulang dengan sempoyongan hingga dirinya pingsan di gigir jalan. Singkat cerita, saat Abby tersadar, ia sudah berada di kamar dan luka tusuknya pun sudah diobati. Sebagai ayah yang baik dan sayang kepada anaknya, Roger pun memberikan kampak miliknya, sekaligus menjadi tanda bahwa ia telah mengakui Abby sebagai penerusnya. Hal tersebut tentu saja membuat Abby sangat bahagia karena sekarang ia sudah dipercayai oleh ayahnya, yaitu menjadi psikopat selanjutnya dalam film berjudul The Son of Blood God. Is a target-rich environment. And their way to stardom, they must first stalk. Untuk mendekati target berikutnya, yang sebagian besar merupakan anak holang kaya dan bersekolah di SMA Clover Falls, Abby memutuskan untuk menyamar sebagai siswi baru di sana. Sebelum berangkat ke sekolah, ia meminta kepada Glenn untuk menjaga toko selama dirinya tidak ada. Singkat cerita, setibanya di sekolah yang dimaksud, Abby pun langsung memperhatikan gerak-gerik Sam, sekaligus membalaskan dendamnya. Nah, saat Sam pergi ke ruang ganti, lantas Abby pun mulai membuntutinya. Namun saat Abby berada di sana, ia malah menemukan sebatang linting yang ditempel pada loker. Namun tiba-tiba Sam muncul dan membuat Abby ngoreja seetik mah. Melihat Abby berada di dekat lokernya, Sam curiga dan beranggapan bahwa Abby mengikutinya hanya demi mendapatkan linting tersebut. Dengan tatapan penuh kecurigaan, ia pun memaksa Abby untuk mencoba linting itu. Namun baru saja Abby menghisapnya dikit, tiba-tiba karena ketahuan merokok di jam pelajaran, mereka berdua pun masuk ke ruang BK. Namun bagi Abby ini adalah pengalaman pertamanya hingga membuatnya cemas dan takut. Apalagi jika ayahnya tahu tentang kejadian ini, pasti sang ayah akan memarahinya dan tidak mempercayainya lagi.
Menyadari kegelisahan Abby, Sam tidak tinggal diam. Ia mencari cara agar mereka bisa keluar dari ruang BK tanpa menghadapi kesulitan. Nah, dengan kecerdikan otak Sam, ia berhasil mengelabui guru BK dengan alasan bahwa Abby tengah menstruasi. Dan saat dilihat, guru BK itu kaget saat melihat celana Abby pabalatak dengan noda merah. Pada akhirnya, mereka berdua pun berhasil kabur dari sekolah dan memutuskan pergi ke restoran Padang. Saat menikmati makan bersama, Abby merasakan sesuatu yang berbeda. Ternyata ada kebahagiaan lain yang bisa ia rasakan selain menyaksikan adegan pembunuhan, yaitu momen sederhana makan bersama dengan seorang teman. Take us into that bad boy. Are you a little nervous about our jailbreak earlier? Homeschooled before coming here. Like, where you cool kids hang out after? My condolences. Meskipun mereka baru saling mengenal, Abby dan Sam mulai curhat satu sama lain. Abby mengatakan bahwa selama ini aku hanya menjalani homeschooling dan ini adalah hal pertama aku bisa nongki alias nongkrong bersama teman. Sedangkan Sam sendiri mengatakan, dulu aku memiliki seorang sahabat bernama Nancy. Namun setahun yang lalu Nancy meninggal dengan cara tragis, yaitu dibunuh oleh seseorang tak dikenal. Mendengar cerita barusan membuat Abby teringat bahwa Nancy ini merupakan salah satu korban yang dilakukan oleh ayahnya. Akan tetapi saat Sam sedang curhat, tiba-tiba Abby mendengar bisikan sang ayah untuk menyuruhnya membunuh Sam saat itu juga. Tapi beruntung Abby berhasil mengendalikan pikirannya dan menahan diri untuk tidak melakukan tindakan tersebut di tempat umum. Get him. I'll kill her. Selesai emam, Sam mulai menunjukkan kepada Abby tentang foto-foto para korban pembunuhan. Dan sampai saat ini pelakunya belum juga ditemukan oleh pihak polisi. Yang padahal korbannya itu lebih dari 10 orang. Melihat hal tersebut, Abby pun membatalkan niatnya untuk membunuh Sam. Apalagi setelah mengetahui bahwa Sam merupakan penyuka sesama semek alias lesbong sama seperti Abby. Meski begitu, niat Abby yang tidak ingin mengecewakan sang ayah, ia pun berubah rencananya di mana ia akan menargetkan seorang wanita bernama Patty. Pada keesokan harinya, saat Abby berusaha mendekati Patty dengan alasan meminjam korek api, lagi-lagi usahanya gagal karena Sam muncul dengan dua orang temannya yang bernama Izzy dan Billy. Tanpa curiga sedikit pun, mereka memberikan Abby brosur yang menginformasikan tentang pertunjukan band malam nanti. Melihat sikap Izzy, Billy, dan Patty yang baik terhadapnya, Abby malah meragukan rencananya untuk membunuh mereka. You coming to the show tonight? Tell your friends, okay? Guys, I think we got started on that. Kemudian Abby mengungkapkan perasaannya kepada sang ayah. Ia mengatakan bahwa teman-temanku tidak pantas menjadi sasaran pembunuhan. Baginya mereka adalah orang-orang luar biasa yang pernah dia temui. Menyadari Abby mulai terpengaruh oleh lingkungan barunya, Roger pun tidak tinggal diam. Ia pun langsung memberi perintah untuk segera menghabisi salah satu temannya malam itu juga. Kemudian adegan pun memperlihatkan si Izzy yang sedang asik jojo-gedon. Dan secara tak sadar, ternyata Abby sudah masuk ke kamarnya sambil membawa kapak. Akan tetapi sebelum memulai aksinya, perasaan ragu muncul di benak Abby. Lantas ia pun mendorong Izzy keluar jendela daripada harus membunuhnya dengan sangat brutal. Beres melancarkan misinya, alih-alih balik ke Imah, si Abby malah menemui Sam yang baru saja selesai ngeband. Kemudian mereka pun sedikit mengobrol di lapangan sambil mendengarkan lagu ubur-ubur ikan lele. Beres bertemu dengan Sam, lantas Abby pun segera pulang ke rumah. Namun Roger yang mengetahui anaknya pulang terlambat, ia pun menjadi sangat marah. Roger memberi peringatan keras kepada Abby agar tidak terlalu dekat dengan para korbannya. Dan hal itu akan membuatmu semakin sulit untuk menyelesaikan misi. Singkat cerita, keesokan harinya saat Abby pulang sekolah, terlihat dirinya dijemput oleh ayahnya. Kemudian ayahnya pun membawa Abby ke rumah sakit untuk menunjukkan bukti. Dan ternyata
Izzy yang sempat didorong oleh Abby semalam belum tewas, meskipun beliau harus menggunakan kursi roda. Merasa kecewa dan gagal menjadi penerus ayahnya, Abby memutuskan untuk kembali ke rumah Izzy dan menyelesaikan tugasnya. Pada malam itu juga, Abby kembali mendatangi rumah Izzy. Akan tetapi saat mau melakukan aksinya, tiba-tiba Abby merasa kasihan sehingga ia tidak jadi membunuhnya dan pergi begitu saja. Namun tanpa Abby sadari, ternyata sosok bertopeng sedang memantaunya dari kejauhan. Beres dari sana, Abby pun kembali menemui Sam di rumahnya, hitung-hitung untuk menenangkan pikiran. Namun saat mereka mau bercocok dangder, tiba-tiba Sam mendapatkan telepon dari Patty yang mengabarkan bahwa Izzy sudah meninggal. Mendengar berita tersebut, Abby pun kembali ke rumah Izzy untuk memastikan kebenarannya. Dan sesampainya di sana, Abby menyadari bahwa Roger telah menyuruh Glenn untuk menghabisi Izzy. Karena ayahnya tahu bahwa Abby tidak mungkin bisa membunuh teman kelasnya. Merasa bahwa nyawa teman-temannya terancam, Abby pun segera mengajak Sam, Patty, dan Billy untuk segera meninggalkan kota. Namun sayang saat di tengah perjalanan, mobil yang mereka naiki malah mogok. Dan terpaksa mereka pun harus bermalam di sebuah perkemahan tengah hutan. Kemudian dikala mereka sedang menjelajahi leuweung, tiba-tiba Glenn muncul dan meminta mereka pergi dari sana. Mereka tidak tahu padahal Abby dan Glenn punya hubungan dekat. Namun teman-teman Abby yang tidak takut sedikit pun malah memberi perlawanan. Dan terpaksa Abby harus mengajar Glenn hingga pingsan karena kelakuannya yang sangat memalukan. Water? Wait a minute. Yeah, I've seen... Not safe here, and you can continue with. Singkat cerita, malam pun poek. Kala itu mereka semua sedang berkumpul di depan api unggun. Dan mereka juga telah mengikat Glenn. Akan tetapi, si Patty malah membuka pembicaraan mengenai kasus pembunuhan yang melibatkan Roger. Topik tersebut membuat Abby ngorejat karena dia tidak mau cerita sang ayah menjadi spekulasi di kalangan teman-temannya. Untuk itu, Abby pun menceritakan kisah nyata siapa itu Roger sebenarnya. Sekitar 60 tahun yang lalu saat Roger masih kecil, terungkaplah kenapa dia bisa menjadi seorang psikopat yang sangat kejam. Jadi Roger ini merupakan anak introvert dan sulit berinteraksi dengan teman seusianya. Namun pada suatu hari ketika sekolahnya mengadakan kegiatan camping, seorang guru memaksa Roger untuk mengikuti permainan yang mengharuskan berkomunikasi dengan kelompoknya. Karena merasa canggung dan kesulitan bergaul, Roger justru menjadi sasaran ejekan dan bulian dari teman-temannya. Tak tahan dengan perlakuan itu, Roger berlari menuju sebuah gudang terbengkalai di sekitar lokasi camping. Namun saat dia bersembunyi di atas gudang, tiba-tiba papan yang diinjak malah rungkad hingga membuatnya jatuh dan tewas seketika. Namun siapa sangka Roger yang dianggap tewas ternyata bangkit kembali dari kematian. Dengan kemarahan, dia pun mempersiapkan kampaknya dan berniat membalas dendam kepada teman yang telah membulinya. Kematian yang seharusnya menjadi akhir bagi Roger justru menjadi titik awal dari kengerian yang menghantui para remaja di SMA Clover Falls. Itulah alasan Roger mengapa ia selalu menargetkan anak-anak di sekolah tersebut. Popular of campers. So when it counts, inch of the camp was covered during his pursuit. Through that opening where he plummeted 30 feet to now. It's too good to be true. Setelah berkeliling sebentar di sekitar gudang, Abby dan teman-temannya kembali masuk ke dalam rumah camping. Abby mengingatkan mereka agar tidak tidur. Nah, untuk membantu mereka tetap terjaga sepanjang malam, Sam memberikan sebuah obat pencegah kantuk. Namun tak lama setelah meminum obat tersebut, tiba-tiba mereka merasa ngantuk dan kekeleyengan. Ternyata obat yang mereka konsumsi adalah obat yang ditemukan Sam di dalam mobil yang ada di gudang. Kemudian saat Abby, Patty terbangun keesokan pagi, mereka tidak melihat Sam dan Billy di sana. Kemudian saat mengecek keluar, ternyata Billy sudah tewas dengan kondisi kepalanya dipenggal dan jasadnya terbakar. Tetapi saat Abby fokus mengecek ke arah sisi lain, ternyata Patty sudah tidak ada di sana. Tanpa pikir panjang, Abby kembali masuk ke dalam untuk membebaskan Glenn. Namun tiba-tiba
You two know each other? What I found. Sambil melemparkan buku tahunan siswa Clover Falls, Patty akhirnya sadar bahwa Abby sengaja menyamar sebagai siswi baru untuk memudahkannya mendekati para korban. Untuk membalas kematian teman-temannya, Patty pun langsung mengambil kampak milik si Abby. Namun tiba-tiba terdapat seseorang yang menembak Patty menggunakan tombak ikan. Hingga pada akhirnya Patty pun harus tewas. Patty. Okay. Tak berselang lama muncul si Roger dari balik jendela yang berusaha membunuh Sam. Tapi karena sudah tua, dirinya malah terjatuh. Dengan cepat, Abby, Glenn, dan Sam segera pergi dari sana menggunakan mobil Roger. Tak berselang lama, Roger pun datang kembali. Tapi beruntung Sam berhasil menyuruh Abby untuk menancap gas mobilnya, sehingga membuat Roger ngampleng. Akan tetapi saat Sam menyuruhnya untuk menabrak Roger, seketika Abby pun memberhentikan mobilnya. Tentu saja dia merasa bingung, apalagi ini adalah ayahnya sendiri. Tak lama, Roger pun berhasil memecahkan kaca mobil dan berniat membunuh Sam. Namun, lagi-lagi usaha itu harus dihadang oleh Abby sambil memohon-mohon pada ayahnya untuk membebaskan Sam. Namun karena Roger tetap tidak mendengarkannya, terpaksa Abby harus membunuh ayahnya sendiri. Mengetahui Abby sempat memanggil psikopat itu dengan sebutan ayah, membuat Sam bertanya-tanya siapa sebenarnya Abby. Namun tiba-tiba, Dad. Please. adegan selanjutnya memperlihatkan Glenn yang sedang sibuk merapikan kaset film di toko Roger. Dan pastinya toko itu akan tutup karena mereka tidak merilis film lagi. Sambil mengemas barang-barang, tiba-tiba sebuah paket misterius datang, di mana paket itu berisikan kaset film yang berjudul Spawn of Blood Card. Melihat hal tersebut membuat Glenn merasa penasaran untuk menonton film itu. Tetapi Abby yang muak dan menganggap bahwa era Blood Card sudah habis, dirinya memutuskan untuk membuang seluruh kaset tersebut. Curious. Pada malam hari saat Abby sedang menonton kaset misterius tadi, yaitu Spawn of Blood Card, ternyata kaset itu merupakan film yang seharusnya dirilis oleh Roger. Saat sedang asik menonton, tiba-tiba lampu di rumahnya padam total. Terpaksa Abby harus keluar untuk memeriksa situasi. Ketika ia berjalan ke bagian belakang, Abby sangat terkejut saat melihat makam Roger sudah digali. Tapi yang mengejutkan, tiba-tiba Sam muncul dari belakang. Ternyata Abby telah menghidupkan kembali Sam dengan menguburnya di makam Roger. Pada intinya, Abby lebih memilih menghidupkan Sam daripada sang ayah. Dan film pun anggesan. Yowes, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di kuburan Sirem mengucapkan hatur nuhun. Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekina, dipermudah segala urusana. Silakan lagu closingan, Bapak Ansipna lagi liburan helandak. STM lagi beraksi, walau panas terik matahari. Di medan perang STM lagi beraksi demi dapatkan kemenangan. Hari-hari esok adalah milik kita. STM lagi kuasa di Cianjur. Singkirkan sekolah-sekolah yang tertindas bagai stigma out Siliwangi.